dengan smile face and smile flash. Berarti kesimpulannya kalau pola pikir Sandi Albarkah sama dengan 10 tahun yang lalu, Siap-siap kita ini bersama-sama. Acara public speaking training hari ini dilangsung oleh salah satu motivator ternama di Indonesia, yaitu Happy Chandra atau dikenal juga dengan nama Mr. Chandra, yang membawakan tentang tips.
Jika bisnis harap ciksa dua ciksa lo sedua tiga satu harap ciksa dua Ciklo suaranya di Ciklo satu dua tiga halo cik suaranya dicoba suaranya dicoba dua satu ciksa tes dua satu halo cik ciksa ciksa halo Losa suara dicoba satu dua tiga satu lo a satu suara dicoba lo a satu cik satu suaranya dicoba kami ucapkan tes dua I U ciksa tes cik lo
satu dua cek sa tes dua cek long. Halo halo cek sa tes and up. Cek long satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga cek satu dua tiga. Mana coba? Ini nomor berapa? Ayo coba. Satu halo satu cek voice low satu terus cek voice low satu low satu suara dicoba cek voice solo terima wahid isnani salah cek satu sa cek dua tiga satu dua tiga cek long desa.
bukan perkalian. Kita menciptakan suasana baru atau mentransfer ilmu. Salah satunya adalah dengan smile face and smile flies. Berarti kesimpulannya, kalau pola pikir Sakti Al-Barokah sama dengan 10 tahun yang lalu, Siap-siap kita bebas dari sana. Tes satu cik la tes satu.
kami ucapkan selamat datang kepada Ustaz Happy Chandrayana M.Iko. Yang terhormat Al-Ustaz Happy Chandrayana M.Iko dan Bapak-Bapak Guru Kuliatul Muallimin Islamiyah di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hypnotism with public speaking oleh Al-Ustaz Happy Chandrayana M.Iko. Selasa siang 29 Muharram 1943 Hijriah yang bertepatan dengan 7 September 2021 Masehi dimulai. Hadirin yang berbahagia, telah hadir di depan kita semua salah satu alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, seorang motivator ternama di Indonesia, juga sebagai MC Istana Negara. Nama dan sepak terjangnya tak asing lagi bagi kita semua. Baiklah, untuk mengenal lebih dekat profil pembicara, marilah kita simak tayangan berikut ini. Marilah kita mulai acara kita pada siang yang berbahagia ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan standby, kita akan fokus dan saya minta kerjasama Anda semuanya. Saya bicara, tunjukkan tepuk tangan kita untuk bersama. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan diri, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dan unik, dan selalu tampil olah. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Baik Ibu, berikan tepuk tangan itu untuk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla alladzi qad ataha ma'idatan ni'amal wafirah. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam taklim dan cinta kami untuk keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2. Dan ini adalah pertemuan dengan para guru yang ketiga kalau tidak salah. Bicara di siang hari itu tantangan bagi yang bicara dan bagi yang mendengarkan. Kalau nggak buat-buat banget, antum akan banyak yang mengajukan cinta. Habis itu baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa yang antum rasakan di siang hari ini itu yang akan rasakan dari tahun 2002 sampai tahun 2007. Jadi saat itu pengasuhan mengumumkan bahwa ada acara seminar di Gedung Robinson lantai 2 hari itu di Gontor Pusat. Serentak kami sebagai guru hari itu ada yang ditulis malaikat Rokib dan ada juga yang ditulis malaikat Akhir. Apalagi teman-teman, kalau antum melihat satu flyer yang disebar oleh panitia bahwa materi di siang hari, kemudian topiknya adalah public speaking. Dan ketika anak angkat topik public speaking dimanapun Anda berada, seluruh otak manusia di depannya, apalagi di kalangan pesantren, mereka akan mengira kalau itu adalah muhadharah.
Dan muhadharah setelah kami survei dari tahun 2007 dari Sabang sampai Merauke termasuk di kampus AIAI di Kuala Lumpur, ternyata public speaking muhadharah adalah kegiatan yang tidak disukai oleh santri. Banyak santri yang alergi dengan muhadharah. Kenapa memang ketika di pondok pesantren Nurul Ikhlas pada Payakumbuh 1000 guru hadir semuanya di situ, 2000 santri semuanya hadir di situ. Baru anak mulai 5 menit, sorotan mata mereka gak enak di badan manusia, karena mereka ini public speaking. Apalagi kalau kita mengupas public speaking secara totally, banyak mereka yang bilang kalau public speaking itu adalah hanya diperuntukkan bagi yang ceramah, MC talent, host, presenter. Padahal hari ini antum termasuk orang yang beruntung yang diberikan oleh Allah di tempat ini. Kenapa? Ketika Ustaz Faris mengabarkan kepada kami untuk hadir hari ini, kemudian dijemput oleh Ustaz Mumtaz di malam. Jujur teman-teman, Anda baru bicara sama antum. Hari ini hampir 8 kampus yang meminta kami untuk membuka topik public speaking, baik secara online atau secara offline. Salah satunya adalah kampus Universitas Indonesia. Mereka mencari materi tentang retorika. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk belajar public speaking. Antum ini bersyukur teman-teman, sangat bersyukur. Jujur Kak, anak dulu termasuk orang yang anti banget seminar kayak gini. Anak paling sering merosin di bawah. Anak paling sering terlambat ketika acara seminar seperti ini. Ketika di dokter ada seminar, pasti anak itu paling belakang terhalang oleh semua kepala. Akhirnya, Master Tommy Yahya itu tutornya menyuruh anak untuk maju ke depan, dan anak terjadi gempa 8,9 sekali. Setelah itu, anak gak bisa ngomong apa-apa. Master Tommy mudah-mudahan anak sampai mengatakan, Mas, hari ini kok getaran di situ gak bisa bicara. Kita lihat 5 tahun, 10 tahun lagi, atau 20 tahun lagi. Ternyata pada Allah Azza wa Jalla, setelah perjalanan panjang dari Golkar keluar tahun 2007, setelah anak-anak lulus hari itu, Allah menggerakkan kami untuk berada di Istana Bogor hari itu dan MC bersama Mas Tanto Yahya. Siapa yang mengira teman-teman? Hari ini anak hadir di depan antum teman-teman. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang, yang akan duduk di sini adalah 1 atau 5 atau 10 di antara antum yang duduk hari ini. Kibarkan bendera Darussalam dengan merah hijau putihnya, bukan hanya untuk tanah Ponorogo, tapi kemanapun antum pergi. Maka hari ini banyak yang sudah standby dengan tulisan Speak with Power. Speak with Power artinya sebenarnya saya mengambil yang sampai dulu. Memang tadi ada bicara Speak with Power. 3 kata ini hampir di-take oleh beberapa corporate. Kenapa? Karena banyak orang yang bicara di depan dan bicaranya itu hanya sekedar bicara. Diangkatlah bendera Speak with Power ini oleh Mas Tanto Yahya Public Speaking School, Ganesha Public Speaking School, agar memberikan energi positif kepada orang yang mendengarkannya, bahwa kalau kita bicara itu harus powerful. 5 menit anak pertama kali bicara, anak menggunakan power vokal di atas 40%, middle voice. Sekarang anak mulai angkat vokal anak di atas high voice. That powerful dalam bicara. Powerful dalam bicara bukan hanya lisan yang powerful, tapi kontak mata kita, eye contact kita depan your student itu harus powerful. Bahasa tubuh kita harus powerful. Karena apa? Energi bahasa tubuh, energi sorotan mata antum itu akan dirasakan oleh you student. Percaya apa? Sekarang akan duduk seperti ini. Dalam waktu beberapa saat lagi di segmen ketiga atau segmen kelima, anak selamanya duduk di sini people. Anak akan minta antum untuk maju ke depan dan pegang ini mikrofon. Anak ingin tahu karakter bicara antum.
Anda ingin tahu karakter vokal antum, karena dan public speaking saya bisa membahas. Terbatas waktunya hanya 1 jam. Public speaking itu materinya adalah 8 jam, 1 day. Sekarang dalam waktu 8 jam kita harus menjadi 1 jam. Tapi bagaimanapun lebih baik Anda bicara 1 jam depan antum dan setiap detik berkualitas dibandingkan Anda 8 jam bersama antum tapi tidak ada kualitas sama sekali. Anda minta 1 hour, just 1 hour. You fokus dulu. Antum fokus dan kita mulai segmen pertama hari ini. Sebelum kami merapat nanti malam ke Magelang, Jawa Tengah, kemudian ke beberapa lembaga yang lainnya, Anda akan fokus hari ini bersama guru-guru sebelum nanti malam Anda merapat bersama para santri-santri dengan dewan antum hari ini. Silakan bagi duduk dengan tegak, duduk dengan tegak. Kita mulai. Segmen pertama adalah satu topik yang akan saya munculkan di sini, people hypnotic and public speaking. Kalau aku mendengar hipno, kebanyakan orang negatif dengan kata itu karena identik dengan apa? Hipnotis. Hari ini bukan berarti Anda menghipnotis antum, habis itu Anda pegang pundaknya dan antum tertidur lagi, setelah itu antum bangun kembali jam 3 nanti. Dalam arti di sini adalah hipno itu artinya takdir. Bicara di siang hari, kalau Anda duduk di sini terus, bahaya betul, bahaya. Anda harus moving kepada antum, wujud Anda harus berikan hipno kepada antum. Hipno artinya adalah takdir, pengaruh. Jadi ketika antum ngajar di kelas bersama, don't stay in one place. Jangan duduk di satu titik. Selama waktu antum satu hisab, bisa antum moving, antum bergerak, antum tatap mata audiens Anda, your student. Di situ antum akan memberikan energi positif kepada mereka. Dan apabila secangkir motivasi untuk santri di Nusantara, termasuk untuk para guru di Nusantara ini, kalimatnya sangat simpel. Ini dia Ibu. Secangkir motivasi untuk santri atau guru di Nusantara, ini kalimatnya. Benar Ustaz. Kadang-kadang kalau ini benar. Untuk baca. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Ulang Ustaz. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Oke, Pak. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Ketika antum mau ngajar, tiba-tiba antum berpikir kayak gini, yang penting aneh ngajar, pasti nggak beres di ngajarnya. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Panitia bilang, Pak Happy, nanti acara mulai jam 2 kurang lebih. Dalam otak Anda sudah dalam satu formula, Anda harus taklim hari ini. Taklim itu penting, jangan yang penting taklim. Dalam apapun, berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Dalam zona bicara pun, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Maka bismillah, kita mulai segmen pertama hari ini. Ada tulisan menarik sebelum Anda merapat dengan ribuan santri nanti malam. Ketika Anda bilang are you ready, jawaban antum adalah yes sir, hanya 2 kata. Ketika Anda bilang are you ready, show your vocal. Tunjukkan vokal antum hanya mengatakan yes sir. Are you ready? Yes sir. Suara antum hanya 30%, teman-teman di sini are you ready? Yes sir. Bismillah. Senjata dalam zona bicara adalah 2. Yang pertama adalah ketika antum bicara itu harus menggunakan 2 senjata. Yang pertama adalah smile face dan yang kedua adalah smile voice. Ngomong sambil tersenyum itu indah banget people. Orang di luar sana akan mengatakan, itu yang bicara pasti ngomongnya sambil tersenyum. That's my voice. Penyiar radio ketika Anda mendirikan radio Gontor FM Suaraku tahun 2001 hari itu, Anda memulai siaran hari itu dengan smiley face dan smiley voice. Seluruh pendengar radio di seluruh Ponorogo dan sekitarnya mereka mengatakan itu Mas Chandra pasti ngomongnya sambil tersenyum. Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Chandra. Selalu bangun menemani suasana pagi Anda dan album Noah dengan separuh jempolku. Ngomongnya sambil tersenyum indah loh Pak. Kekurangan manusia di negeri ini, hasil survei materi public speaking di setiap titik, kalau mereka bicara materinya keren, tapi no smiling. Smile face, smile voice. Berarti antum tunjukkan vokal antum berdua senjata itu. Smile face, smile voice. Are you ready? Yes, sir. Sebentar
ketika hari ini antum menunjukkan seniman antum. Are you ready? Yes, sir. Ingatkah imun antum akan lebih powerful ketika antum menjawabnya dengan senyuman? Are you ready? Yes, sir. Antum enak banget dilihatnya dari sini loh. Kalau antum menjawab dengan senyuman, are you ready? Yes, sir. Yang kedua, ini dia. MC silakan dibaca. Kalau banget ya, Ustaz bagaimana lagi ya? Silakan Ustaz. Setiap karakter Anda unik. Setiap karakter Anda itu unik. Guru di depan anak Gontor 2 hari ini dengan Gontor 3 tahun yang lalu masih bersama almarhum. Karakter aku berbeda dengan 3 tahun yang lalu. Setiap karakter yang di depan anak hari ini itu Anda rasakan that feel stage. Maka antum ketika ngajar antum harus tahu karakter santainya. You gak bisa menyelami samudra public speaking kalau antum gak tahu karakter lawan bicara Anda. Kalau antum tanya, Pak Happy kan baru ketemu kami hari ini, dari mana Anda tahu karakter kami? Dari mana kami merasakan karakter Anda? Dari cara duduk dan suara namanya. Yang lagi mengerikan cinta langsung tahu ya. Ada apa ini? Karakter Anda bisa kami rasakan dari cara duduk dan suara namanya. Termasuk di bawah santri nanti malam. Apakah antum termasuk orang yang otak kanannya kuat ketika bicara? Apakah antum termasuk orang yang otak kirinya kuat saat bicara? Limpik kanannya kuat atau limpik kirinya yang kuat? Apakah antum orang feeling? That one, public speaking itu harus dilengkapi namanya mesin kecerdasan otak. Allah itu maha adil. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, bukan hanya jenis kelamin manusia itu, tapi juga karakter. Inna khalaqnakum azwaja berpasang-pasangan termasuk karakternya. Antum kalau bicara show your vocal, show your body language, show your public speaking dengan karakter antum masing-masing, dan you harus ingat karakter di depan Anda akan beragam. Santri semua di depan antum sekian puluh orang itu nggak mungkin karakternya sama. Hari ini Anda harus memadukan sekian karakter antum dalam rekaman sang pembicara dan public speaking. Azwaja berpasang-pasangan. Anda orang otak kanan, istrinya orang otak kiri. Jarang loh kan? Nanti aku ngerasain kalau dari kan. Masya Allah, coba namanya ya. Kak, Anda orang otak kanan belajar. Anda tuh suka ngomong. Aku tanya dia, Ustaz Salis. Beliau tahu kalau Anda tuh suka ngomong. Anda diciptakan Allah untuk ngomong. I love that. Saya cinta profesi ini. Istri aneh, orang otak kiri. Istri aneh berpihak. Istri aneh jarang ngomong. Antum bisa bayangkan kalau anak orang otak kanan, istri aneh juga orang otak kanan. Anak suka ngomong, mereka bilang anak motivator, istri anak juga motivator. Antum bisa bayangkan apa yang terjadi dalam rumah. Semua pada ngomong dan kami saling memotivasi satu sama lain di situ. Allah itu maha adil kawan. Maka satu segmen ini selalu di highlight oleh orang-orang di sekitar sana bahwa setiap guru di depan anak itu tajam pada bidangnya masing-masing. Antum bilang, apa Ustaz Happy? Antum 15 menit bicara, kayaknya ini bukan materi aku Ustaz. Oke lah, kami guru ngajar, tapi jujur Pak Happy, Anda nggak ada cita-cita untuk menjadi MC seperti Anda, public speaker seperti Anda, apalagi tampil di depan seperti Anda. Oh no Pak Happy, kami ingin jadi dokter nanti itu Pak Happy. Saya akan menggeluti bidang saya sebagai seorang dokter yang profesional. Hey people, al-atibba yahtajuna ilal kalam. Apakah ada dokter yang nggak ngomong-ngomong? Ketika ada pasien ngomong ke dokter, dok, sakit perut dok. Terus dokternya pakai bahasa Islam. Gara-gara anak ngomong kayak gitu, Ustaz, di Jakarta Convention Center hari itu, di situ ada orang ikatan dokter Indonesia dan dia mengatakan, Mas Chandra, kayaknya materi ini cocok deh buat para dokter. Akhirnya didirikanlah materi public speaking untuk para dokter di seluruh titik Nusantara, termasuk di Fatmawati Jakarta. Apakah dokter itu muhadharah di ruang pasien? Antum teriak lagi, Ustaz, apa Ustaz? Anak nggak pakai jadi dokter, anak mau pemain bola Ustaz. Anak masuk ke tim, anak selalu bersahabat dengan bola dalam lapangan hijau Ustaz. Jadi apa Ustaz? Public speaking kayaknya bukan materi. Karena
cita-cita anak pengen jadi pemain sepak bola. Hei, brother, jangan salah. Asian Games 2018 hari itu, anak dipilih oleh Kemenpora untuk mentata public speaking seluruh timnas pemain sepak bola. Sebelum ke lapangan, 3 jam mereka di briefing di ruang ganti. Ayo, suruh ngapain? Apakah mereka mau hadir juga di situ? No. Ketika seorang striker dia menggolkan bola ke gawang, ketika bola itu dia tendang dan bola itu masuk dia ke gawang, maka dia akan teriak apa? Hey, your voice, teriak apa? Suara antum, gol. Evan Dimas seorang striker itu, dia vokalnya grafiknya harus di atas 80%. Dia teriak gol, smile face, smile voice, gol. Bahasa tubuh dia powerful, dia harus eye contact dengan lawan tandingnya. Sambil dia melotot, dia mengatakan kepada lawan tandingnya gol. Kenapa seperti itu? Itu ditata sama 2 jam sebelum dia menuju belakang hijau. Kenapa? Karena satu teriakan seorang striker hari itu, satu kata teriakan, hanya G, double O, dan L itu, satu teriakan itu bisa membunuh dan meluluhlantarkan hormon lawan tandingnya. Ayo, ngomong apa lagi? Apalagi buat guru? Yes. Setiap antum mengeluarkan kata-kata di kelas, di situ ada kau dan hina, kata-kata yang lembut. Setiap antum mengajar selama sekian hisa itu, di situ ada kau dan thaqila, kata-kata yang berbobot. Kau dan karimah, kata-kata yang mulia. Antum hari ini belum mendapatkan feel itu. Antum lihat Kak, 5 tahun 10 tahun lagi nanti akan ada torim antum yang mungil-mungil itu, dan dia mengatakan Assalamualaikum Ustazi, ana toribukum zaman Ustaz. Apa Ustaz? Anak dulu itu selalu berdoa buat antum, padahal dia seorang yang selalu kita ikom setiap saat. Tapi dia menjawabnya dengan doa. Dari mana anak mendapatkan pengalaman itu? Yes, ketika di Jakarta Convention Center, 2000 orang hadir di situ, tak ada. Siapa yang tahu di situ ada anak gontor? Dia langsung merapat ke belakang stage. Dia mengatakan, Assalamualaikum Ustaz. Antum yang mengajar anak di gontor hari itu Ustaz. Antum mengajar anak mahfuzat Ustaz. Waktu anak kelas 3 intensif, setiap hari Rabu pagi jam 8:30, kau baru hafal. Anaknya lupa anak itu. Kita aja sebagai gurunya lupa kapan mengajar anak itu. Dia sampai hafal dan detail. Kenapa? Lisan antum akan menjadi jariah buat dia. Ketika suatu saat kita mungkin penuh dengan dosa people, sudah hampir masuk neraka, bisa jadi dia akan tangan darah. Dia berdoa ya Allah. Anak bisa bersujud dengan sempurna karena dia yang mengajarkanku ya Allah. Jangan sampai anak masuk surga sendiri ya Allah tanpanya. Wallahi Ustaz, public speaking antum dirindukan sama mereka. Karena setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Saya kanan, antum lihat gambar ini. Teriakan Ustaz seperti teriakan seorang Evan Dimas tadi. Gambar apa? Saya kanan ya, jangan aneh. Gambar apa? Brother, silet itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Anak tak tahu antum sebagai silet kafe ini atau bukan? Apa maksudnya? Silet itu memang sangat tajam, namun dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apakah pernah kau melihat di Siman ada orang duduk depan pohon dan kau tanya orang itu, apa yang kau lakukan? Aku lebih menebang pohon dengan silet. Tak ada kerjaan makhluk itu. Yes, dia kelebihan, ada juga kekurangannya people. Saya kiri, gambar berikutnya, teriakan apa? People, kapak juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Silet tak bisa jadi kapak, kapak tak bisa jadi silet. Apa itu kapak? Kapak besar dia, sangat kuat dia untuk memotong atau menebang sebuah pohon. Tapi ingat, kapak pun punya kekurangan, dia tidak bisa dipakai untuk mencukur rambut. Apakah ada salin yang dibuat pakai kapak? Anak mau sampaikan, anak lagi dulu depan aku sebelum ketemu di luar sana nanti malam dengan topik yang sama atau bicara kamu yang berbeda. Berarti setiap antum tajam pada bedanya masing-masing. Kita akan apa hari ini? Mana guru yang bicara dengan otak kanan, mana guru yang bicara dengan otak kiri, atau orang feeling. Maka people hari ini
Anak-anak Payakumbuh, Pekanbaru, mereka datang berbondong-bondong ke kampus Universitas Indonesia yang anak bilang harus berbayar 750.000 per 15 menit. Mereka belajarnya bukan public speaking, itu segmen kedua. Selama 3 jam mereka belajar mengangkat tangan karena di situ ada filosofi yang luar biasa, people. Antum tak perlu datang ke UI, cukup antum mainkan di sini, my people. Ketika Anda bilang angkat tangan antum seperti anak-anak UI hari ini, berarti menunjukkan karakter antum masing-masing dalam hitungan 3, 2, mulai. Amazing. Anda harus laporkan ke Ustaz Saleh spirit dan semangat antum hari ini, people. Yang mengangkat tangan hari ini, guru yang mengangkat tangan hari ini punya filosofi di gambar ini. Yang pertama, dia adalah guru yang semangat, guru yang cerdas, guru yang sehat, guru yang terampil, dan guru yang ceria. Berarti kalau antum mengangkat tangannya setengah-setengah, kesehatan antum setengah-setengah. Yang mengangkat tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasan Anda kadang di atas, kadang di bawah. Yang mengangkat tangannya itu kadang setengah-setengah, kadang di atas, lewat keterampilan antum dan kecerdasan antum masih dipertimbangkan di situ, people. Siap ya, fokus, standby. Ketika Anda bilang buka, tangan antum bakal terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup dalam hitungan 3, 2, mulai. Buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Banyak di antara antum matanya melihat ke depan, otaknya kejemuran. Anda kebayang nanti malam masa ribuan orang berarti hampir 2.000 tangan hari ini. Mulai Kak. Tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup, buka, buka, buka. Ada yang buka tutup tangannya sambil istighfar. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Berikutnya, ini dia. Ada tulisan menarik namanya 14 mati. Anak-anak ini kumpul kembali di hari berikutnya. Mereka belajar tentang selain sempat public speaking, mereka belajar tentang applause mati. Mereka belajar tepuk tangan selama 1 jam. Mereka belajar dari rindu namanya applause, karena guru yang hebat, guru yang berkarakter pasti akan mendapatkan applause dari peserta didiknya. Buah hati yang hebat pasti akan dapat applause dari orang tuanya. Orang tua yang berkarakter, dia akan dapat applause dari orang-orang sekitarnya. Maka people, hari ini dalam segmen public speaking, kami berharap antum mendapatkan applause itu dari orang-orang sekitar Anda, dan suatu saat mereka akan bangga dengan antum. I love that teacher. Saya bangga punya guru yang hebat ini, dan di situ antum mendapatkan applause yang luar biasa. Maka tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Bismillah, lanjut people. Anak belum perkenalan. Ya sebentar. Siapa? Ismail Chandra. Anak asli Tasikmalaya kawan. Ada orang Tasikmalaya nggak di sini? Anak asli Tasikmalaya. Atau kalau datang ke Istana Bogor, nama saya bukan Pak Happy lagi di situ, nama saya adalah Chandra. Saat di kantor pun sama. Kalau di ruang kantor Happy, nama saya adalah Pak Happy. Sama di Mas Happy, untuk taklim jadi soal bulan nama saya. Tapi saat naik ke radio, nama saya berubah jadi Chandra. Jadi nama anak ada 2. Ketika di darat nama saya Happy, ketika di udara nama saya Chandra. Jadi anak hidup di 2 alam. Termasuk di Jakarta, di GFM nama saya adalah Chandra. Di TV One nama saya adalah Chandra. Jadi apapun aku memanggilnya. Kemudian anak alumni 2001, kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini. Ini panggung anak ke-925. Anak ulangi Kak, hari ini antum gak bisa menyelami sabun dan public speaking kalau ingat antum gak bergerak di situ. Kalau roh kita sebagai mu'alim gak tergugah di situ. Kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini.
Kuala Lumpur, Singapura, dan Timika sampai ke Sabang. Anak bawakan hari ini. Anak katakan kepada seluruh peserta hari itu, saya terlahir dari rahim ibu kandungku yang satu ini. Saya berdiri tegak sampai detik ini karena energi spirit sang kiai yang ketika ada izin pulang hari itu beliau mengatakan, Chandra, Kiai Syukrizat kasih Allah ya Allah mengatakan, jika kau nanti menjadi seorang MC, jadilah MC yang alim dan soleh. Pelukan itu hangat tahun 2007 dengan Kiai Syukrizat kasih Allah ya Allah, dan beliau mengatakan, Chandra, ketika kau nanti jadi pembicara, transferkan lisan yang positif kepada orang-orang dan bawa nama Gontor kemanapun kau pergi. Wallahi, anak bawa kemanapun nak pergi, terserah kepada siapa. Sampai ke Makassar, Allah karim. Ketika kami datang ke Makassar di kampus Universitas Hasanuddin, ada 10 orang Katolik. Dia teriak paling belakang dan mengatakan, Mas Chandra kalau datang ke Sulawesi pasti kami ikuti acara Mas Chandra ini. Berapa kali saya ikut. Ketika saya melihat gambar ini Pak Chandra, bergetar hatiku. Dan itu mesti dari mana Pak Chandra? Bolehkah aku mengenal itu tempat? Dia ajaran muslim, dia tercinta dengan alam ini. Apalagi kita di sini. Dan ini akan sampaikan ke ribuan santri nanti malam. Jaga nama kampung dan kita ini memang. Bisa antum nanti suatu saat jejak antum pun aku akan membawa alam ini. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD asal Tasikmalaya ini yang dulu tak bisa ngomong apa-apa masuk ke alam Gontor? Anak menyelami sabunda kehidupan bukan hanya sabunda akademik. Kelas 1, 3, 5 sampai kelas 6 sampai anak hari itu memegang mikrofon yang anak pegang di radio Suara Gontor yang memang tahun-tahun lamanya 7 kali menghadap ke Kiai Syukri, anak ditahan oleh beliau dan Kiai Syukri menemukan jawabannya bahwa saatnya kamu berkiprah tahun 2007 hari itu. Qadar Allah, siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD itu tahun 2008 ada di tempat ini. Setiap 17 Agustus dari hari itu sampai kemarin, antum pasti sering mendengar suara ini dari istana, dari Golden Room, dan suara itu didengar ke seluruh titik negeri ini, dan muncul suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Dari mana Anda dapat ilmu itu? Dari Mahat. Cuma bedanya dulu anak MC di Mahat gak kayak gitu cara MC-nya. Dulu MC di Mahat itu kalau MC-nya itu teriak-teriak Kak. Hadirin yang terhormat, himne Pondokku. Itu anak bawa saat geladi di istana. Antum tahu apa yang terjadi? Ketika di istana lagi geladi itu kan, anak ngomong, hadirin diharap tenang, acara akan segera dimulai. Itu yang kita dapatkan di Mahat, bukankah itu apa yang mesti pelantikan PPM juga kayak gitu? Anak pakai di istana. Ketika anak teriak kayak gitu, datang itu polisi militer. Dia bukan budak, anak sambil mengatakan, Mas MC apa saya? Iya Pak. Kau diam jadi MC hari ini. Kau mau apa? Selama anak MC di Mahat berarti anak banyak yang salah kawan. Kiai Syukri hanya tersenyum lebar dari ruang VIP. Ini PR buat ente Chandra. Satu dilakal ayam makun kejahilan. Kau selama ini sok pintar jadi MC, padahal ente masih bodoh. Nah Ustaz, berarti selama ini salah MC. Datang Mas Anto Yahya, Mas kalau bicara tak perlu kau teriak-teriak, sakit telinga kita. Cukup kau bicara dengan soft but powerful. Anda bicara hari ini hampir 30 menit soft but powerful. Dan pernah ke antum ketika Anda membawa nama Darussalam Gontor hari ini membawa gambar ini, berapa orang di antara antum yang matanya mulai menetes
antum rindu alam ini dan antum membayangkan kalau antum sudah meninggalkan alam ini, antum hari ini gebu-gebu ingin meninggalkannya, tapi suatu saat nanti akan dirindukan oleh antum. Allah akan bicara soft dan powerful. Ketika masuk ke istana, anak MC kayak itu berubah MC anak. Berarti kesimpulannya dalam segmen ini, antum kalau bicara itu soft dan powerful. Public speaker yang hebat, dia berdinamika vokalnya. Dia bicara berkata, tak buru-buru, maka seluruh audiens kita akan mengikuti irama kita bicara, kita berkata. Keluar dari zona istana. Viral kak, 2008 hari itu, ada santri loh masuk katedral istana. Seluruh orang-orang mereka mencari, Mas, emang di Gontor itu diajarin MC sama saya? Maya ada dua. Masuk anak parit kalau dia. Tapi kok bukan soal gue presiden. Wartawan nanya, pertanyaannya jangan kayak lo. Itu di Gontor diajarin Mas MC. Gak tahu kalau kita mau ada lo 3 kali dalam seminggu. Dari situ ada MC, walaupun MC nggak ada. Wallahi, disorot kita di media. Itulah yang anak bikin formula. Anak buktikan ke seluruh titik nanti kalau santri itu bisa berkiprah di luar sana. Antum jangan berpikir, Ustaz, anak masih bingung Ustaz. Ketika nanti anak keluar dari Gontor, gue udah selesai, anak mau apa di luar? Jangan bingung Ustaz. Allah yang akan menggerakkan antum. Seperti Allah menggerakkan anak sampai detik ini. Karena kita sama waktu akan terhadap ma'had, kita ta'zim kepada mudir, mengikuti irama ma'had, mengikuti air yang kita minum, dan akan menginjak tanah yang berada di dalam salah Gontor 2 ini, dan udara yang antum hirup itu akan bersinergi alam ini untuk kesuksesan antum nanti di luar. Anak berdua antum di luar sana di panggung kesuksesan bersama kami di Seramito. Akhirnya datang orang-orang ini namanya voice over expert. Anda harus bertanggung jawabkan yang dibuat flyer sama panitia Anda. TV voice over, wahai para guru-guru yang kami bangga. TV voice over itu adalah referensi anak belajar tentang dunia public speaking. Apa itu voice over? Voice over itu artinya adalah pengisi suara. Di situ ada orang talent mengatakan, Mas, suaramu cocok kalau Mas jadi voice over. Di situ Anda bingung karena di mahar kita nggak pernah dapat itu move dan voice over. Apakah ada setiap pagi kalau di depan voice over? Di situ ada dapat voice over pengisi suara. Kita diminta di suara di jalan ini. Anda lagi nganggur saat waktu itu. Dari Tasikmalaya naik bis menuju Jakarta. Pas masuk ke Jakarta, masuk ke TV One, hanya untuk ngomong kayak gini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar pertama di TV One memang beda. TV One memang beda. Simple, hanya ngomong 4 detik. TV One memang beda. Gak mungkin Anda ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Aku boleh teriak, Chandra apa ya? Apa yang sih jangan kayak gitu jadi Vio? Anda juga dulu berpikir kayak gitu, brother. Dengan polosnya kita ini punya panjang jiwa lah. Keluar dari itu ruangan, anak bilang ke mbaknya, Mbak, mohon maaf saya balik lagi ke Tasikmalaya. Jauh-jauh kita ada tertulis cuma ngomong 4 detik doang. Pak Chandra, mohon maaf jangan pulang dulu. Terima kasih sudah bersama kami. Dan ini honornya untuk Anda. Saya cepat ambil aja amplop. Anak lagi nganggur, Ustaz. Ketika anak buka amplopnya, Allah karim. Hanya ngomong, TV One memang beda. Anak buka angkanya, ya Rabbana. Antum pasti lagi nunggu berapa jumlahnya. Fokus banget. Antum makanya fokus banget. Jadi kali ini instrumen positif bakal tak ada maksud apa-apa. Anak buka angkanya 27.500.000. Di situ anak kaget. Ya bener aja ini. Jangan salah ngasih amplop. Anak balik lagi ke finance. Macam kenapa kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang, ini gimana hitungannya? Mbak itu mengatakan, Mas Chandra, di sini hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplopnya.
itu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Bener loh Ustaz, Pokoknya dikabulin sama Allah. Tenang aja Kak, ternyata dipanggil lagi sama Ustaz Zaki Mirza, saya Ahmad Al-Misri dan Ustaz Agung Izluham. Aku pasti sering dengar di TV ada suara kayak gini di acara Damai Indonesia. Sesaat lagi, setiap Ahad siang dari jam 1 sampai jam 3 sore, Anda akan mengikuti Damai Indonesia bersama Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri, bersama Damai Indonesia dan Sarung Wadimor. Itu lagi ngitung ya. Segitunya, anak jaga itu. Panggil Trans TV, orang Transmedia butuh talent voice over tapi santri. Sebenarnya kalau berantem kayak gini, kita digontor, gak dibahas, udah biasa kayak gitu. Ladies and gentlemen, panggung gembira tahun ini akan menyelenggarakan. Ini udah biasa kan? Di situ antum nggak dibayar detik sama pondok, tapi antum akan mendapatkan sekian sekian nanti di luar. Berapa jingle yang anak bikin di radio Gontor FM sampai kayak Supri mengatakan kepada krunya, Ini si Chandra mau pulang ini, tapi kalau bisa itu jingle jangan dihapus. Sampai sekarang itu suara masih ada walaupun anak dimanapun anak berada. Termasuk mahfudzat yang akan sering dengar setiap pagi. Al-mahfudzat lisanatil ula man jadda wajada. Itu suara anak sama jahiliyah kawan. karena kalau dengar dari Sabuntas Nggak ada di sini. Ternyata itu suara bisa di mana-mana Kak. ini mah masih Gontor Kak, karena pesantren Al-Istiqomah El-Huriyah di Pekanbaru, di Dumai, itu bukan pondok alumni. Pas ada datang ke sana, itu suara orang itu muncul lagi pagi-pagi. Kiainya tidak tahu kalau itu suara kita. Anak sampaikan kepada santri, pasti ada berapa dengar suara ini. Al-mahfudzat lisanatil ula. Semua teriak, berarti ini makhluk yang bicara. Iya Ustaz. Apa hubungannya dengan antum? Ya antum, suara antum akan menjadi jariah sampai kapan? Antum melihat Ustaz kayaknya santri kita kayaknya nggak perlu dibahas, kalau ditanya aja kan biasa aja. Siapa bilang? Nadinya yang dia nge-save setiap kata-kata antum. Memorinya dia membuka folder setiap antum masuk ke kelas. Setiap antum nakhtatin bihamdalah, dia save materi antum dan save benar-benar di save di otak dia tanpa antum tahu. Dan suatu saat dia akan buka kembali folder itu dan dia akan mengatakan created by suara antum dan talim antum hari itu. Disuruh apa di Trans TV? Di Trans TV kenapa diambil jalan maaf? Nah di situ dibutuhkan yang ngajarin kultum untuk para kru. Udah biasa kita di situ dan antum muncul suara seperti ini. Dan antum pernah dengar suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia dan menghadirkan bintang-bintang terkenal pertama kali di layar kaca Trans TV. Itu kan, di mana udah biasa itu. anak belajar banyak lagi dalam dunia public speaking dengan para coach, mentor. Salah satunya adalah Di Trans 7 di acara Hasanah ini. Dan antum pernah dengar suara setiap pagi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7 kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Yang biasa itu di radio kayak gitu-gitu kan, tepuk tangan dulu. Dua teacher, ada voice over, ada double. Public speaking luas Kak. Anak ngomong kayak gini bisa jadi aku ada yang bilang di otaknya, Pak itu anak paling banget tau belajar voice over kayak gitu. Soalnya enggak halal masalah. double, isi suara film.
Disuruh apa ada di situ? Karena disuruh ngisi suara film di filmnya Mahabharata. Sudah apa? Dan Mahadewa. Antum tahu? Anaknya gak suka film-film ini. Anak aku benci dari lagi lafal. Anak gak suka dan benci kali. Terus aku nanya, terus kenapa Pak yang diterima? Lumayan durasinya panjang. Kenapa? Saya nggak mau dia. Pasti aku pernah mendengar ada suara di ATV. Antum lagi nunggu ya? Pasti pernah dengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka surga kami ini akan berubah menjadi lautan darah. Brother, yang paling mahal itu tertawanya. Gelombang bergotor doang kayak gini dibikin fun duluan tuh. Tertawanya dari 12 dapat di Indonesia yang bisa ketawa kayak gitu 5 orang ketiga. Anak pernah rekaman di ATV dari pagi sampai sore yang tertawanya aja. Di situ mata maaf tidak ada. Gak sampai anak keluar studio anak masih tertawa di situ. Ada orang Mataram dia bertanya, Mas, itu suara kayak gitu. Apakah sehari-hari kayak gitu juga bicaranya? Di situ ada istighfar kawan. Tidak mungkin anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus kita bilang ke kasirnya, aku ingin beli bodoh. Kalau coba kembali kalau kita Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Ada semua ke kasirnya. Hei, kawan-kawan, antum gak sadar ya? Dalam waktu kurang lebih 1 jam, anak bicara, antum sudah masuk ke samudra public speaking part 1. Antum gak sadar kalau antum sudah masuk ke ranah public speaking part 1. Kalau bicara itu harus powerful di 5 menit sampai 10 menit pertama. Masih ada waktu kan? Masih semangat antum? Berarti antum sudah menyelami samudra public speaking part 1. Kalau bicara itu harus nice opening, husnul muqaddimah. Bicara itu mengesankan, di muqaddimah awal enak banget pembukaannya. Jangan sampai khutbah itu tadi satu udah ditebak sama santri-santri. Pas antum masuk, santri semua udah bilang, topan goyang kumawalan fi wasat. Topan goyang ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal untuk anda telah kita buat seakan-akan aku didiktir sama mereka. Bisakah khutbahnya itu yang mengesankan? Kayaknya sah-sah aja. Pas antum maju ke depan kalau di tahun ketiga 1, 2, 3 yang kum. Gak salam dulu, sah-sah aja kan? Nice opening. Pembicara mengesankan di 1 menit pertama. Salamnya antusias dan introduction. Kalau antum ingin menjadi public speaker seperti anak, itu harus susah. Anak minta ada yang maju ke depan dan bicara hari ini. Operator sudah memberikan signal sebelum dirikan ke Masjid Istiqlal Jakarta People Live hari ini. Anak minta satu di antara antum maju ke depan dan coba ini nice opening, salam dan introduction. Bagaimana caranya? Anak tak mengenal antum baru mengenal hari ini, tapi anak menggunakan satu alat ini. Alat ini banyak ditakuti sama orang-orang. Kenapa? Karena laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan mama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Pasti ada dia berdua. Ustaz ada mohon Ustaz. Ya, bismillah. Siapa? You maju ke depan dan bukan mikrofon. 5, 3, 2, bismillah. Dan cara duduknya, yang ini cocok pada depan. Antum, yang paling belakang. Oke. Semua melihat ke belakang pada lampunya belum nyala. Semua melihat ke belakang pada lampunya belum nyala. Antum dari apa ke belakang? Itu bodoh langsung tengok semua ke belakang. Yang kesini ke belakang, keseluruhan.
Udahlah, jangan pakai dasar lah di guru-guru gagal doang. MC, tunjuk satu orang yang menurut antum Hafiz cocok dia bicara. Silakan MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebentar dulu. Anak mau kemana dari Ustaz? Isbil Ustaz. Sini kemana sini? Oh, boleh. Ya. Semangat kali kau ini. Sini. Ilmu pertama dalam zona bicara adalah microphone position. Ketika antum ingin ngetes microphone, suara antum powerful apa atau tidak, use the microphone like. Tak ada generasi dokter 2 teachers ketika you bicara dan mikrofonnya akan tegang seperti ini, suaranya over dan tak enak didengar. Ketika antum menyanyi, antum sholawat pakai mikrofon, suaranya beda antara ini dan ini. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Powerful antum akan terima. Oke, yang kedua. Yang kedua, assalamualaikum, saya bicara dari Jakarta. Bicara itu efektif efisien. Assalamualaikum, saya bicara dari Tasikmalaya. Anak ulangi ya Ustaz ya. Jangan memberontakku seperti itu. Jangan Ustaz. Lihat di depan. Aku mau di tahun berapa? 2019. Jadi di depan. Assalamualaikum, saya bicara dari Jakarta. Kenapa anak ulang-ulang? Antum masih bilang, Ustaz kayak gitu doang, mana juga bisa. Siapa salah? Banyak orang yang ketika maju ke depan, anak UI jurusan komunikasi dengan dia lo jaketnya dia maju ke depan. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Contoh yang salah. Siapa yang tadi ya? Assalamualaikum, saya bicara dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Hamid Al-Farizi dari Kendal. Suaranya itu bass voice, atau cocok banget jadi voice over. Assalamualaikum, saya Hamid Al-Farizi dari Kendal. Ustaz, speed interview. Anda jawab, Anda tanya, aku langsung jawab. Tapi cepat, jangan ada jeda tadi. Assalamualaikum. Saya Hamid Al-Farizi. Siap ya, cepat tadi ya. Ini namanya speed interview. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Hamid Al-Farizi. Kelas berapa? Semester 5. Oke, dan antum di jurusan apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Dan saatnya antum bicara sekarang. Andai kan kemarin hari Selasa, besok hari apa? Rabu. Antum cari jawabannya. Andai kan kemarin hari Selasa, besok hari apa? Kemudian nggak usah kita hari apa. Antum baca. Rahasia skill komunikasi. Nice opening. Salam antusias introduction. Berikutnya, Mainkan emosi audiens. berikutnya. Sampaikan tujuan Anda. Smile face and smile voice. Apa itu smart voice Ustaz? Senyum dan suaranya yang semangat. Ustaz,
ada virus saat bicara yang harus kita hancurkan. Orang nggak pede saat bicara itu karena dia ada virusnya saat bicara. Apa itu virusnya? Namanya adalah graphic. Apa itu graphic? Like this. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari kalau nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya Itu graphic, Ustaz. Sekarang antum bicara no graphic. Siap saja. Siap. Ustaz, apa yang sudah antum dapatkan hari ini? Hampir 1 jam bicara. No graphic. Siap ya? Silakan aku melakukan doa dulu. 3, 2, mulai. Apa yang sudah didapatkan hari ini? Banyak skill speaking, mulai dari bagaimana kita mulai Boleh teman-teman lagi sedih. Kalau bilang anak santri itu kan, ustadznya, walaupun kita keliru di depan, santai aja. Mereka menertawakan santai aja, itu program kita yang santri. Jadi ustadz kita ini yang barusan ustadz, ya, ustadz. Kita bicara nanti. Nanti Zat, kalau antum ingin lebih powerful bicara di ilkom ya komunikasi. Antum bicara itu per kata, jangan per kalimat. Kalau antum bicara per kata, saya yakin tidak akan ada grafik. Banyak grafik itu karena buru-buru bicara. Kalau ada per kata, dia ada fursat ditafkir kalau ada amaliyah tadrisma. Di situ kita bicara per kata. Oke. Maju, ada minta 1 menit tanpa antum capture di handphone, tapi antum tulis di prosa. Angkat tangan kanan antum dengan kolomnya. Senang sekali gini. Anak ngerasain dulu. Langsung anak tengok ke sampingnya. Kita bawa kolam dua apa enggak? Angkat tangan kiri dengan prosanya Ustadi. Masya Allah. Sip. Anak minta you tulis ini dan tanpa antum tanpa antum silakan. Cepat tak tulis kita. Baik. Jangan lama-lama di sana. Nanti kalau dia belum selesai bisa di kantin dari teman-teman. Disalin. Ya, Firman. Oke, saya yang terakhir sebelum anak tutup. Ketika suatu saat nanti aku mengajar anak-anak aku dengan retorika aku, ingat teman-teman, zaman sudah berubah.
Mereka adalah bukan generasi seperti antum dulu. Mereka adalah generasi alpha. Generasi alpha yang terlahir di 2010 sampai 2025, dan generasi X, Y, Z, dan mereka juga terlahir dari tahun-tahun sebelum antum lahir atau setelah antum lahir. Maka zaman sudah berubah. Antum harus ingat, alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluqun fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah santri-santri antum, anak-anak antum sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup tidak sesuai dengan zaman hari itu. Hari ini zaman sudah berubah, apalagi saat pandemi kayak gini. Maka saatnya kita untuk berubah. Waktu 1 jam, tapi antum harus berubah. 1 jam hari ini, tapi antum ada the power of change, the power of hijrah. Anak bicara 1 jam, ada storytelling anak bicara, itu akan menggugah antum untuk hijrah ke arah yang lebih baik. Kenapa? Karena semua yang ada hari ini untuk menghijrahkan jiwa sang guru, ruhul mu'alim, yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Coba sebentar aja Ustaz, karena minta antum fokus sebentar aja Ustaz, sebelum kita keluar. Kenapa anak katakan kita harus hijrah? Tanpa kita sadar bahwa spirit sang guru itu pernah kita rasakan beberapa waktu lalu, bahwa beberapa tahun silam nuansa sang guru ini sudah tumbuh sejak antum masuk gontor hari itu. Antum sudah meninggalkan semua seragam-seragam ini ketika antum di rumah. Antum sudah meninggalkan semua seragam-seragam ini, dan seragam antum hari itu berbeda dengan seragam satu angkatan antum di luar sana. Ketika antum meninggalkan bangku kuliah nanti, betapa banyak orang-orang di luar sana yang mereka ketika masih kuliah, tapi mereka juga mencari kerja seperti kayak gini di belakang mana. Betapa banyak kawan-kawan kita di luar sana yang dulu satu kelas dengan kita di TK, SD, SMP, SMA, mereka harus menulis surat lamaran seperti mereka ini. Sampai 8 juta orang masih nganggur di Indonesia ini di Bantu, ini masih bersyukur. Banyak orang yang di luar sana pengen balik ke Gontor. Termasuk mungkin Ana, rindu Ana sama Darussalam ini. Kenapa Ibu? Kecuali kalau kita hidup di Finlandia. Di Finlandia 8 juta per bulan itu orang diperuntukkan bagi orang yang menganggur. Apa mau hijrah kita ke Finlandia? Maka Ibu, susah cari kerja, susah cari profesi kayak antum kayak gini hari ini. Tidak ada antum yang merasakan atmosfer kayak teman-teman di belakang anak ini. Apalagi sampai berkerumun mencari kerja. Untuk duduk manis antum mentransferkan ilmu kepada you student, mereka banyak yang cemburu sama antum. Termasuk mungkin anak. Kenapa Bapak? Ketika antum sudah masuk alam ini, syukuri profesi antum secara kafah. Anak ulangi ya kan ya, syukuri profesi antum secara kafah. Antum masih ingat kan? 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, pertama kali antum masuk Gontor hari itu, Anda yakin ibu antum pernah berbisik di telinga antum? Aku masuk gerbang mahal, dipegang pundak antum sambil mengatakan, nah, yang betah kamu di pondok ini. Ketika anak tanya siapa yang pernah mendapatkan bisikan dari orang tua, anak salah satunya. Kamu yang betah di pondok ini anak ya. Ibu doakan dari jauh. Termasuk bapak itu, bisikannya indah. Ketika anak waktu 2001 dan selesai dari Gontor, nanti kau jadi guru happy. Bismillah. Jadi guru yang alim dan soleh. Ketika anak bicara ini, antum pasti sekarang sudah merindukan ini gitu. Ustaz, tolonglah jangan bicara yang lalu. Masa TK, SD, SMP, SMA, masa KM itu sudah lewat Ustaz. Kami sekarang sudah menjadi mahasiswa Ustaz di Unida. Impian anak satu sekarang pendidik sudah Ustaz. Itu saja Ustaz. Anak membayangkan anak pakai toga Ustaz, pakai jubah kebanggaan anak yang anak tunggu sejak lama Ustaz. Anak pengen banget Ustaz. Suatu saat anak akan diberikan toga itu untuk kedua orang tua aku. Aku akan sujud di kakinya Ustaz. Anak akan peluk dan anak akan bisikan kembali itu ke telinga sang ibu sambil mengatakan, ibu, ini toga aku berikan untukmu ibu. Anak yakin ibu antum akan bilang dalam kalimat yang sama, ya Allah, nah, kayaknya baru kemarin gue masuk pondok ini, sekarang kalau ini sudah aman banget bukannya.
2000 hari itu, tahun 2006 saat wisuda di awal hari itu. Ketika Anda bicara seperti ini, aku pasti akan berpikir, Ustaz, kenapa aku bicara kayak gitu? Karena Gontor ini bukan hanya menciptakan anak-anak yang pintar, tapi harus berkarakter. Di mana tuh? Baru 5 menit Anda mengawali MC hari itu dengan protokol gubernur. Tiba-tiba baru 5 menit baru mulai loh acara. Protokol di belakang sudah bilang, Mas, tunggu Mas, jangan lanjut Mas Chandra. Tunggu satu orang lagi wisudawan yang terlambat, Ustaz. Tolong sebentar aja. Kita nunggu. Siapa pemuda itu? Siapa wisudawan yang terlambat di hari wisuda hari itu? Ana saksinya. Dia bukan anak kumlot. Dia bukan seorang calon guru yang mungkin akademiknya nilainya tertinggi. Bukan. Siapakah orang itu? Aku melihat tema ini dengan hati, bukan dengan mata. Mudah-mudahan jadi spirit buat aku. Ini orangnya. Dia datang terlambat dari Watang Bode, berjam-jam bawa kursi roda. Karena ini buktikan dapat saya, aku di wisuda hari ini, Pak. Bapak harus hadir, walaupun Bapak sudah tidak bisa berjalan. Anda bilang aku melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Kebahagiaan hari itu ingin aku rasakan yang sama bersama orang tua aku. Aku mau sukses, brother. Selalu samudra Gontor ini serakafa. Aku harus dipeluk sama orang tua aku seperti pelukan di hari ini. Percaya sama aku. Bukan kan yang aku rindukan. Hari itu semua mata tertuju kepada dia. Bajunya sederhana, teman-teman. Batiknya sederhana, tapi cintanya lebih istimewa. Bukankah itu juga terjadi di kampus UIN Arah dari Aceh? Setelah itu kami flight menuju ke Aceh, viral di media sosial. Apa yang terjadi? Ada motivasi wisudawan-wisudawati hari itu yang akan diwisuda minggu depannya. Baru bicara 15 menit lagi Kak, ada anak Lok Semawe. Dia paling belakang duduknya, dia berteriak, Pak Chandra, aku pun ingin seperti orang tadi, Pak Chandra. Aku nanti ingin suatu saat aku diwisuda minggu depan. Pak Chandra, hadirlah tolong. Aku akan berikan toga dan omongan sujud di kaki ayahku dan ibuku. Siapa anak itu? Dia adalah Rina Maharani, anak Lok Semawe Aceh, dan dia pengen banget di hari wisuda memeluk orang tuanya. Tapi Allah berkehendak lain, ibu. Ketika Syekh Al-Mutanabbi pernah berkata, Tajrir riyah bimana tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia sakit dan meninggal dunia. Dia tak bisa merasakan indahnya pakai toga. Dia tak bisa merasakan pelukan dengan orang tuanya. Dia tak bisa merasakan indahnya pakai toga. Tapi ketika disebut nama almarhumah di hari wisuda, majulah sang ayah yang hebat ini, people. Dia pakaiannya sangat simplistik, sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Dia menunjukkan kepada media, Pak Chandra, aku bangga punya seorang putri. Dia sarjana, walaupun dia almarhumah. Ayo, tahun 2019 hari itu, di tengah nangla kita bersama. Aku lihat matanya yang ikhlas. Aku lihat sorotan matanya penuh cinta.
Antum bisa membayangkan apa yang terbedak di Bapak hebat ini. Dia tak ada keluhan, yang ada adalah senyuman dan keikhlasan. Aku lihat ayah yang hebat ini. Tanah rencong, hari itu berduka kawan. Anak saksinya yang tak bisa bicara apa-apa di hari wisuda mereka. Tanah Nangro Aceh Darussalam, hari itu selain ada ucapan selamat atas wisuda mereka, tapi tidak sedikit ucapan turut berduka cita hari itu. Bingung, aku harus bisa meraih titik ini. Suatu saat aku harus peluk orang tua aku. Andai kata aku bilang, Ustaz, Afwan, aku kayaknya gak tepat bicara hal yang tentang itu, Ustaz, karena ada sebagian dari kami yang orang tuanya sudah tidak ada. Faham? Tapi batu nisannya masih ada, seperti batu nisan almarhum Ustaz budaya yang anak temui hari ini. Hanya anak bisa mengurus batu nisannya. Tapi di situ ada uji doa, antum bersama Afwan. Karena saat antum memeluk orang tua antum hari itu, saat antum memeluk hanya 5 detik saja, pelukan bersama orang-orang tercinta antum hari itu, dasarnya kekuatan pelukan itu luar biasa memang. Kita gak bisa menjadi orang sombong. Ustaz, anak udah selesai loh kayak ini. Ustaz, anak sekarang menjadi Ustaz. Ustaz, yuk, antum rindu pelukan orang tua antum. Karena 5 detik antum memeluk orang hebat itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Hanya 5 detik antum memeluk orang tua antum, antum jabat tangannya, antum merasakan energi positif dari orang tua antum, itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin atau hormon cinta. Dan hanya 5 detik antum memeluk mereka bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. 5 menit Anda bicara, antum rileks santai. Di akhir 5 menit sebelum Anda turun, Anda tak mengira dengan air mata ada di mata antum hari ini. Kenapa? Karena antum cinta dengan mereka. Antum rindu kalimat-kalimat indah di siang hari ini. Yang ini mungkin tidak akan terpikirkan Ustaz Faris. Ini akan tak terpikirkan sama antum Ustaz. Kalau mereka ini teman-teman antum ini rindu sentuhan cinta seperti ini. Kalau antum tak rindu, tak akan ada tangisan hari ini. Ada di antara kita dengan sekian masalahnya. Ketika dimunculkan sang bapak dengan peci sederhananya, antum bayangkan orang tua antum. Pertama itu. Yang kedua, kenapa setiap anak buka taufik ini, siapapun di depannya, mau orang menteri, mau gubernur, Zubizola, Jambiar itu, dia lari ke hotel lantai 2, dia memeluk ibunya, dan dia peluk ibunya. Pak jangan mau sebentar saya ini peluk ibuku. Kenapa? Termasuk untuk antum teriak depan Ustaz, apa hubungannya Pak Speaking dengan materi hari ini? Anak muda sekarang. Kenapa antum banyak yang beri air matanya? Itu bukan karena dari gambar yang anak tayangkan depan antum. Antum berlinang air mata itu bukan karena dari musiknya. Antum berlinang air mata itu antum karena apa? Karena cara anak yang ngomongnya yang lebay dari kaum Abu Ziyadah. Orangnya, kenapa antum banyak yang berlinang air matanya? Karena anak ngomongnya lebay.com dan Abu Ziyadah. Anak menggunakan teknik how to say, cara kita ngomong harus 97%. Dan kena ke antum semua hari ini. Coba kalau ngomongnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nanti kan teman-teman mau wisuda ya. Nanti kan kalau wisuda pastilah. Nanti wisuda kan dipanggil tuh sama MC-nya ya. Wisudawan pertama maju ke depan. Maju ke depan. Anak pernah tanya, waktu itu anak kemana? Tuh ada cerita dikit ya, tolong dengerin ya ceritanya ya. Jadi kan waktu itu anak kemana? Itu kan pas anak MC tiba-tiba itu ada wisudawan terlambat datangnya. Atau mulai tayangannya enggak? Di orang ini. Nah ini orangnya ya. Nah ini Ustaz ya.
bapak ini terlambat nih, gara-gara bapak ini dia terlambat nih. Nah, ini jalan lama banget kan, kurang lebih berapa kilometer ya? Ya dia terlambat itu saja. Nah ini gara-gara bapak ini nih, jadi terlambat ya. Jadi harapannya gitulah. Jadi mudah-mudahan bapak kita sehat semua ya, gitu ya. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan kamu ngomong kayak gini, aku pun terkawal. Jadi anak lucu lihat wajah antum hari ini. Satu menit yang lalu antum beli air mata setelah dia tertawa lagi. Makhluk seperti apa anda ini? Jadi Kak, tadi Ustadz Kendal dia bilang mainkan emosi audiens. That's one. Antum sebelum Isra Akhirah, sebelum Jaros, 10 menit aja antum cerita yang kayak kehidupan anak sampai antum. Tapi antum mainkan, jangan sampai setelah itu antum gantung mereka lagi pada nangis, antum bilang, nah tapi bilhamdallah. Jauh kali kau ini. Seperti anak hari ini, kalau anak bilang baik kita saja yang bisa sampaikan, nah tapi bilhamdallah. Teriak apa nih dia? Ustaz, ini urusannya gimana nih? Kalau lagi kan harus Kenapa ada seorang pembicara dari Aceh saat itu mengatakan Pak Chandra itu ada pembicara dia keren banget dari Islamabad, Pak Chandra dari Pakistan tapi asli dari Ulintara Aceh. Tolong kasih dia kesempatan bicara. Kamu tahu nggak apa yang dia bicarakan? Semua orang korban tsunami Aceh terhipnotis gara-gara bicara dia. Apa yang dia katakan? Ayo ambil ruang. Fi jawdati hadha liqa'i sa'id. Azamtu an takallum baina aydikum. Ikhwani. Ismul isyara. Hadi dhalika tilka. Ada kitab? Nah, dan hadi qurasa. Nafidatun nafidatani nawafid. Jaybun jaybani. Juyur. Keren banget bicaranya. Itu orang semua korban tsunami Aceh berlinang air matanya. Semua pada nangis kawan. Ibu itu mengatakan Pak Chandra, Pak aku bilang kalau dia udah bicara, kami pun terharu bacanya. Dia tak paham apa yang dia katakan. Kalau aku tertawa, kan aku paham. Anak-anak ibu tahu nggak dia ngomong apa? Mereka sih pada tertawa, ada yang geli dengannya. Itu dari sebuah dia soal awal yang dulu aktor. Ibu itu mengira apa dia bicara tentang orang pada nangis. Karena orang mengira kalau dia lagi berbicara tentang dasarnya tragedi tsunami Aceh hari itu. Padahal itu dia bercerita tentang mufrad musanna jamak dan hadat dari katilka. Jadi orang akan terhipno dengan gaya kita bicara. Antum 2 jam, hampir 2 jam orang bicara hari ini dan antum nyaman mendengarkan karena antum mengikuti irama orang bicara dan public speaking dan tepuk tangan untuk kesannya. Jadi Ustaz materi anak buat guru masih banyak sebenarnya Ustaz. Tapi insya Allah nanti next anak akan ketemu antum lagi dan anak bilang kepada antum semangat terus rumah. Materi akan sampaikan kepada santri nanti akan pure tentang smart motivation, motivasi termasuk tayangan yang anak bertayangan barusan dan anak yang detail nanti malam akan berbeda. Karena Ustaz Salis mengatakan Pak Happy, anak minta di segmen terakhir ada segmen namanya segmen kalau di sini dikatakan muhasabah kali ya saja renungan, kalau bahasa kami disebut kontemplasi. Kalau anak bilangnya teman-teman tolong ya jangan nangis ya sekarang muhasabah ya. Orang bilang udah pasti kita pada nangis ya. Udah dibikin nangis bentar ya. Tadi kan dari itu anak ngomongnya. Atau ngalir terus anak bicara atau dititik ke situ. Semangat baru dan harus berubah. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukup berusaha keras menjadi lebih baik dari dirinya dahulu. 3 jam semua sekolah ini atau belum tahu grafik. Gara-gara Ustaz Kendal ini atau udah tahu grafik. 3 jam yang lalu atau belum tahu gitu ternyata kalau bercerita depan orang sampai kita mendapatkan feelnya. Sekarang aku sudah tahu. Ada min fadli Rabbi. Saya bicara bersama tim yang ada di Jakarta, Manado, Surabaya, Munisi, di malam bersama para santri dan besok akan malam di Magelang dan karena sudah pagi kami akan berbicara di MC Polres di Istana Bogor dan sukses untuk antum semuanya. Smart communication jadikan menjadi materi yang pasti berbahasa untuk antum semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jazakumullahu khairan Al-Ustaz Happy Chandriana MIKOM. Kami ucapkan ribuan terima kasih atas segala apa yang antum berikan, apa yang antum telah curahkan kepada kami semua. Dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tak terasa sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara kita pada siang yang berbahagia ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukur lakum, maaf ya bi tamaniyatina bit taufiq wal najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.